Pemirsa, duka tengah menyelimuti pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pasangan yang menikah 3 April lalu itu kehilangan calon buah hati yang selama ini begitu dinantikan. Kabar duka tersebut diungkap Atta di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, YouTuber nomor wahid di Indonesia ini memposting sebuah foto hasil USG sang istri dengan caption, "Sampai jumpa di surga anakku, doain papa mama ya." Tak hanya Atta, sang istri pun juga memposting foto hasil USG calon buah hatinya dengan caption, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan anakku sayang, doain mama dan papa dari surga ya." Memang kemarin kita semua sempat bahagia banget, diberikan Allah rezeki ya, anak yang dititipkan di kandungan istri saya. Memang nggak gampang ya sayang ya. Nah karena kabarnya di luar itu semakin semakin kenceng, semakin rame diperbincangkan. Dan terakhir kita sudah periksa ke dokter tadi sama Mimi juga, dan udah cek darah segala macam. Intinya anakku, anak istriku sudah kembali ke Yang Maha Kuasa. Kalau dibilang terpukul ya pasti. Dibilang terpukul pasti ada terpukul, karena kan sakitnya berkaitan. Jadi memang nggak gampang. Jadi memang dari sekarang harus keikhlasannya harus dibangun. Ucapan duka dari sahabat dan sejumlah selebriti pun terus membanjiri Instagram Atta seperti Audy Item, Iqbal Tobing, Reim Bayang, Ayu Dewi. Bahkan ucapan duka juga datang dari adik Atta Tariq Halilintar, Fateh Halilintar, dan Sohwa Halilintar yang berada di Malaysia. Fateh dan Sohwa membubuhi emotikon menangis dalam kalimatnya. Ya, sebagai calon orang tua baru, kehilangan calon buah hati yang begitu diidamkan pastinya begitu berat dirasakan Atta dan Aurel. Terlebih, euforia menyambut kedatangan Dede bayi tak hanya dilakukan Atta Aurel, tapi juga dirayakan oleh Gen Halilintar, keluarga Asix, sampai Krisdayanti dan Yuni Syara, ibu kandung dan bude Aurel. Hai Umi, selamat buka puasa Umi. Mami, selamat ya, Umi dapat cucu baru. Serius? Iya, positif. Umi jadi nenek. Abi udah jadi kakek. Soleh jadi tante. Ini jadi tante juga nih. Iya, udah mulai mengembul. Apa? Bukan prank. Nih. Ini yang titik kecil ini, anaknya masih segini. Makasih. Iya dong. Nih tadi masih kecil tapi. Ya memang masih kecil dulu kan. Oh gitu. Baru 2 minggu lalu melihat 2 garis biru pada test pack, Atta Aurel seolah ingin mengabarkan kepada dunia bahwa program omongan mereka top chair sekali. Namun sejak cek kehamilan terakhir, di mana Aurel disuruh bed rest total oleh dokter, Atta seolah sudah menduga ada masalah serius pada kehamilan istrinya. Ternyata pas aku lagi sakitnya itu tuh, itu mungkin itu dia lagi pas itu dia keluar gitu. Jadi Pada saat itulah anak kita itu udah sakitnya tuh luar sakit biasa banget, udah kayak apa ya, ini dia nih tangan ini udah habis aku cakar, aku udah apa teriak-teriak di kamar tuh sakit. Karena waktu dia nangis aku tuh kayak menggigil gitu, kayak ya Allah, ikhlas. Allah tahu yang terbaik. Jadi kita berdua udah ngomong berdua, sayang apapun nanti periksanya kita happy. Yang penting sekarang ini sih
mau doain istriku biar sehat aja dulu. Sekarang doanya itu biar segar dulu, biar bugar dulu, nggak mau dia kepikiran juga. Tapi kita masih nunggu hasilnya dari dokter. Karena kan habis cek darah, nanti kita mau ada USG juga dan lain-lain. Kemarin cek ke klinik, nggak ke RSUD? Karena dokter langganannya kakak sama Mimi itu sama di klinik itu. Memang ngeceknya biasanya 2 RSPI sama di klinik itu. Jadi cuman dokter langganannya di situ yang udah biasa curhat siang malam kan. Kak, kemarin sore Aurel update status kelas, itu maksudnya gimana? Iya, Kak. Ya, ngomongnya nggak enak tuh kalau to the point. Ya, apapun yang terjadi kan intinya kita harus persiapin diri lah. Kan Aurelnya juga masih sakit-sakit terus, jadi kita persiapin diri kemungkinan apapun. Pelajaran kedepannya Dokter juga udah ngasih tahu ya. Iya, kita nggak akan ngoyo-ngoyo banget berdua. Dokter bilang juga memang kalau bisa nanti next ke depan di keep secret dulu sampai berapa Sampai bulan. kelihatan gitu. Jadi Kesedihan Atta dan Aurel kian terasa lantaran Anang dan Ashanti tengah berobat dan liburan ke Dubai, sedangkan orang tua Atta dan adik-adiknya tengah berada di Malaysia. Ya, Atta dan Aurel memang tengah dilanda rasa duka mendalam. Apalagi mengingat bagaimana momen kebahagiaan pasangan ini saat mengetahui jika sebentar lagi akan memiliki anak. Atta bahkan sempat meneteskan air mata saat Aurel memberikan hasil tes kehamilan jika dirinya positif hamil. Jika Atta dan Aurel tengah dilanda rasa sedih, Alif Ali tengah berbahagia lantaran setelah 2 tahun lamanya, dirinya akhirnya bisa bertemu dengan putri buah cintanya dengan Aska Ongi. Ya, sejak keduanya berseteru hingga memutuskan untuk bercerai, Aska Ongi memang tak memperbolehkan Alif bertemu dengan putrinya, namun lantaran keputusan hakim, Alif akhirnya bisa bertemu dengan anaknya. Lantas seperti apa perasaan Alif bisa bertemu dengan anaknya? Lantas, apa yang membuat Aska Ongi memperbolehkan putrinya bertemu dengan Alif? Pokoknya alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih juga pada hakim yang membolehkan saya bertemu dengan anak saya. Dan alhamdulillah anak saya juga dalam keadaan baik dan sehat. Dan terpenting, hampir 2 tahun juga sih ya sebenarnya belum bertemu dengan anak saya. Dia juga masih kaku ya, maksudnya udah ini terlalu lama kan, hampir 2 tahun. Terakhir saya ketemu anak saya pun usianya masih 4 bulan. Terakhir ketemu 4 bulan. Tapi alhamdulillah pasti saya senang sekali. Semalam perasaannya gimana Mas? Mas tahu hari ini bisa ketemu sama bisa campur aduk atau seperti apa? Tahunya sih sebenarnya udah sekitar 3-4 hari lalu ya. Udah 3-4 hari lalu ya saya udah siap juga memang untuk bertemu dengan anak saya. Segala resikonya pasti dia juga akan merasa kaku. Mental saya sama perasaan juga harus siap. Kalau dia pasti akan ada penolakan atau bagaimana itu pasti. Yang pasti saya siap. Siap. Hari ini bawa apa? Mana-mana biasa aja sih, karena yang saya lihat juga dari video-videonya kemarin di sidang juga, kalau anak saya itu kelihatannya seperti suka bola gitu kan. Jadi saya beli bola yang ada warna-warni sama tas kecil buat dia sama boneka macan lah. Senang, yang pasti saya senang sekali karena dia kondisinya juga alhamdulillah sehat. Dan sekarang dulu belum ada gigi, sekarang udah ada gigi. Itu sih yang pasti senang banget. Secara logika sebagai ibu pasti seneng lah ngeliat anaknya seneng ya kayak gitu. Tapi gimana ya Bang ya? Tapi kenapa harus hari ini secara baik-baiknya kayak gitu? Kenapa nggak dari dulu sih? Ini maksudnya dari saya sendiri atau memang tadi kan Alif bilang memang ini diharuskan dari pengadilan, itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Jadi pas di pengadilan kemarin kan ada kasih bukti video kayak Alisa tuh baik-baik sama aku selama 2 tahun itu happy aja dan memang sehat kayak
kayak sekarang ini kan. Nah itu ditampilkan di pengadilan selama 2 menit durasinya. Nah setelah videonya udah selesai, mereka langsung ajuin permintaan buat ketemu anak kayak gitu. Tapi kalau dari pribadinya Kak Aska sendiri memang selama ini tidak mau mempertemukan Alisa dengan dedinya atau seperti apa? Sebenarnya kalau caranya baik-baik, pasti aku kasih. Kayak ini kan caranya baik-baik dan formal ya Bang ya. Dan mereka WhatsApp ke lawyer saya kan, bilangnya kayak mau ketemu anak di mana, janjiannya di mana, dan jelas kayak gitu loh. Itu didampingi, nggak kayak kemarin itu kan nggak baik-baik, nyelonong main masuk perkarangan rumah, terus memancing keributan, itu kan nggak baik-baik kayak gitu loh. Ya, meski lama tak bertemu, namun Alif terlihat begitu akrab dengan putrinya, meski awalnya putrinya sempat menolak saat didekati Alif. Bisa bertemu dengan putrinya, Alif berharap jika dirinya masih bisa bertemu dan merawat dengan putrinya bersama dengan Aska Ongi meski sudah berpisah. Lantas, apakah Aska Ongi mengizinkan Alif untuk bertemu kembali dengan putrinya lagi? Benarkah Aska Ongi kecewa dengan sikap Alif? Benarkah Aska menuntut Alif untuk menafkahi putrinya? Harapan saya sih ya pasti kalau demi anak saya saya pengen itu ya tetap kita mengurusnya bersama gitu. Kita tidak bersama lagi gitu. Secara adil lah, maksudnya karena anak saya kan pasti butuh kasih sayang kedua orang tua gitu kan. Nggak akan seimbang kalau anak saya hanya diurus dari ibunya doang gitu. Gitu sih. Waktu itu nanti akan diputuskan lah sama hakim. Yang pasti saya berharapnya yang seadil-adilnya. Tidak pernah berkomunikasi sih, karena saya kan ditutup aksesnya semuanya, jadi saya tidak bisa hubungin dia sama sekali. Kalau pasti akan lebih mudah lagi, jadi saya juga tidak berharap besar, yang pasti saya alhamdulillah saya sudah bersyukur, karena kedepannya pasti saya akan terus bisa melihat anak saya, itu yang pasti. Depannya ya lihat nanti aja lah, lihat nanti aja. Ya itu kan kemarin kan mereka udah pernah ke KPAI juga, dan waktu itu kan aku belum ada lawyer kan, mereka juga pernah udah ajuin ke KPAI untuk menengahkan kayak gitu, dan aku juga nggak berani nih karena kan sebelumnya juga udah ada peristiwa kayak pemukulan apalah kayak gitu banyak banget, dan itu bukan sekali doang, 2-3 kali. Iya banyak faktor, termasuk kayak kekerasan verbal juga kayak gitu. Ya, aku nggak mau ada kontak-kontak kayak gitu, karena terakhir aja kontak dari mereka itu nggak baik ya. Kan nikahnya secara siri, aku juga nggak ada hak untuk minta nafkah, aku nggak ada minta kayak gitu. Dan aku juga tahu kondisi keuangan dia dari awal kenal tuh memang nggak ada kayak gitu, dan aku terima. Kalau bicara nafkah kan itu mereka yang tahu ya, nafkah itu ada nafkah selama ini per bulannya atau apanya, kita kan mereka yang tahu ya.